Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini Jumat 17 Maret 2023 masuk episode ke-159. Kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Dan kita bersiap menemani penonton Lesa SN dengan Ulas Berita Dad ya. Dan kita langsung saja Dad ya, Ulas Berita. Dan kita akan ulas berita untuk dua edisi ya Dad ya, edisi Suara Nusantara edisi cetak dan juga berita-berita yang sudah terbit di koran sn.com. Kita mulai dari koran hari Kamis ya, terbitan 16 Maret 2023. Saya tampakkan korannya. Oke, tim kreatif bisa lihat. Oke, kita mulai dari berita utama Dad ya, dengan judul penyidikannya sangat lama. Ini maksudnya apa Dad? Silakan. Ya Kak, untuk berita tersebut merupakan komentar dari pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri ya, di mana Ibu Sri Sulastri memberikan komentar terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang kini penyidikannya dilakukan oleh KPK ya. Dikatakan Ibu Sri Sulastri bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi ini sangat lama. Mengapa KPK selalu terus memeriksa saksi-saksi? Diharapkan Ibu Sri Sulastri harusnya KPK menetapkan dulu beberapa tersangka Kak ya. Nanti saat dibawa di persidangan akan berkembang gitu katanya. Oke, itu komentar Ibu Sri Sulastri Dad ya. Dan berita ini juga sudah terbit di koran sn.com Dad ya. Dan untuk penonton Lesa SN yang penasaran dengan berita ini silakan klik koran sn.com. Sebelum lanjut dengan ulas berita berikutnya, kita sapa dulu ya Ibu Sri Sulastri ya, yang rajin komunikasi dengan Dedi ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri. Semoga Ibu selalu sehat dan lancar melaksanakan aktivitasnya. Oke Dad, langsung ke ulas berita berikutnya. Tampaknya ada isu terbaru ya yang kita naikkan di koran edisi Kamis kemarin Dad ya. Apa itu Dad? Silakan. Ini beritanya kita angkat dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH. Kemudian kita buat judul Kejati naikkan status dugaan korupsi KONI Sumsel 2021 ke penyidikan Kak ya. Di mana di dalam berita ini Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH bahwa dinaikkannya status ke penyidikan ini berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kak ya. Menurut Kasih Penkum Muhammad Raidian SAMH, sebelumnya perkara ini dilakukan penyelidikan Kak, dan kemudian barulah dilakukan ke tahap penyidikan. Yang disidik oleh Kejati Sumsel ini masalah apa Dad? Perkara ini nama dugaan kasusnya perkara dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang yang bersumber APBD tahun anggaran 2021 Kak. Dan ada keterangannya dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan ya. Ada satu berita lagi tampaknya, silakan Dedi. Ya Kak, ini masih terkait dari berita dugaan kasus korupsi KONI Sumsel yang tahun 2021 yang naik ke tahap penyidikan Kak ya. Dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH bahwa ada dua saksi yang pada saat itu dilakukan pemeriksaan di Kejati Sumsel Kak ya, di mana kedua saksi tersebut dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH bahwa bendahara umum dan wakil bendahara umum KONI Sumsel. Lanjut ke berita berikutnya. Ada berita di samping kanannya Ded ya, dengan judul kasasi ditolak, Yan Yarsa divonis 11 tahun penjara. Silakan Dedi, ini maksudnya apa? Iya Kak, ini keterangan dari juru bicara Pengadilan Negeri Palembang Kak ya, Sahlan Effendi SAMH, bahwa mengatakan bahwa untuk putusan kasasi terdakwa Yan Yarsa yang merupakan terdakwa dugaan korupsi PDPDI Sumsel, untuk kasasinya sudah keluar dari Mahkamah Agung Kak ya, di mana putusannya menolak sehingga untuk hukuman pidananya menjadi 11 tahun penjara itu Kak. Kasasi maksudnya Ded ya. Lanjut ke berita di bawahnya dengan judul lengkapi berkas 3 tersangka, Kejari agendakan periksa para saksi, dengan subjudul dugaan korupsi sertifikat tanah program PTSL 2018. Silakan Dedi. Ya Kak, ini keterangan dari Kasih Pisus Kejari Palembang Bobi H. Sirait didampingi Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Aldi Rinaldi terkait ditahannya 3 tersangka dugaan kasus korupsi
program PTSL tahun 2018 Kak ya. Di mana dikatakannya bahwa setelah dilakukan penahanan kepada ketiga tersangka, maka saat ini Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang masih melengkapi berkas 3 tersangka, di mana kedepannya para saksi akan diagendakan kembali pemeriksaannya. Oke, kita beritahu kepada penonton SASN bahwa koran Suara Nusantara edisi cetak terbitan Kamis 16 Maret 2023 dengan foto master apa nih Ded? Silakan baca. Iya, ini foto master pemusnahan barang bukti narkoba Kak ya, yang digelar di Polrestabes Palembang, di mana dalam pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh Kapolda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, kemudian ada Wali Kota Palembang dan Ketua DPRD Kota Palembang. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti hasil ungkap kasus dengan jumlah 7 kg lebih sabu dan 33 kg ganja Kak. Oke, dan kita informasikan kepada penonton SASN bahwa berita yang kita bacakan di Ulas Berita ini sudah terbit juga di koransn.com. Yang masih penasaran silahkan klik ya, koransn.com. Oke, dan langsung kita beralih ke koran edisi Jumat ya. Biar saya perlihatkan korannya. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke. Judul berita hari ini kayaknya running dari berita sehari sebelumnya, Ded ya? Iya, Kak. Oke, silakan dia aja yang baca. Oke, untuk judul berita headline edisi Jumat 17 Maret tahun 2023 dengan judul Kejati periksa 2 saksi dugaan korupsi KONI Sumsel. Judul ini kita angkat dari keterangan kasih penerangan hukum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH yang mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi, kolusi, nepotisme di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang yang bersumber APBD tahun anggaran 2021, Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel memeriksa 2 orang saksi, di mana dari kedua orang saksi ini salah satu saksi yang diperiksa yakni Wakil Ketua Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Permainan KONI Sumsel. Oke, ada berita di sampingnya itu dengan judul Jaksa juga dalami soal dugaan kolusi dan nepotisme. Ini maksudnya apa, Ded? Silakan. Ya Kak, ini masih keterangan dari kasih penerangan hukum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH yang mengatakan bahwa dalam perkara ini kan nama dugaan kasus korupsinya yakni dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme Kak ya. Di mana dikatakan kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH bahwa dalam proses penyidikan perkara tersebut Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel juga melakukan pendalaman terkait dugaan kolusi dan nepotismenya selain dugaan kasus korupsi ya. Oke, kita beralih ke berita yang lainnya, Ded ya. Ada berita dugaan korupsi masker COVID-19 dengan judul Kejari segera tetapkan tersangka. Berita ini tampaknya dari Lubuk Linggau, Ded ya. Iya Kak. Oke, silakan Dedi cerita. Berita ini keterangan dari kasih penyidikan tindak pidana khusus Kejari Lubuk Linggau, di mana dalam dugaan kasus korupsi pengadaan masker bantuan COVID-19 saat ini Jaksa Kejari Lubuk Linggau telah mendapatkan kerugian hasil audit kerugian negara Kak ya. Dikatakan oleh kasih Pitsus Kejari Lubuk Linggau Hamdam SH bahwa saat ini Kejari segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Oke, lanjut berita berikutnya, berita di kanan bawah ya, Ded ya. Iya, Kak. Dengan judul Manajer dan Karyawan PT SMS diperiksa KPK. Silakan Dedi, maksudnya apa? Ya Kak, ini keterangan dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri yang mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel, bahwa penyidik KPK memeriksa 2 orang saksi, di mana kedua saksi tersebut yakni manajer dan karyawan PT SMS Kak. Oke, lanjut ke berita positif ya. Kita beralih ke berita Fotomaster ya. Ini Fotomaster mengambil giat dari Bupati Banyuasin Bapak Askolani ya. Sebelum Dedi cerita tentang beritanya, saya sapa dulu Pak Askolani ya. Assalamualaikum Pak Askolani. Semoga selalu sehat dan lancar dalam melaksanakan aktivitasnya. Silakan Dedi cerita. Ya, untuk judulnya kita angkat ribuan warga sambut Bupati Haji Askolani dengan subjudul Jalan Santai Peringatan HUT Banyuasin ke-21. Judul ini kita angkat dari kegiatan Bupati Banyuasin Haji Askolani yang disambut ribuan
ribuan warga saat melepas jalan santai yang dipusatkan di Taman Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Langsung kita ke halaman 12 ya, untuk Kak. koran SN edisi cetak Jumat 17 Maret 2023. Di halaman 12 ini tampaknya ada giat dari Bapak Muhammad Nasir ya, bahwa Sabtu besok ya, Soksi Sumsel gelar Musda 6 tahun 2023. Sebelum Dedi cerita, saya sapa dulu Pak Muhammad Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir, semoga selalu sehat ya dan lancar melaksanakan aktivitasnya dan sukses untuk Musda besok ya, Musda Soksi Sumsel ya, semoga lancar semuanya ya. Silakan Dedi cerita. Iya Kak. Dalam berita ini Muhammad Nasir selaku PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah 6 Soksi Sumsel mengatakan bahwa pada Sabtu 18 Maret 2023 ini akan digelar Musda 6 Soksi Sumsel di Geraha Bandara Isnaini Palembang, Kak. Oke, berita berikutnya silakan Dedi baca. Ya Kak, untuk berita berikutnya dengan judul Ahmad Toha serap aspirasi warga. Selanjutnya ada berita di bawahnya lagi dengan judul Bupati Banyuasin Haji Askolani hadiri RUPS BSB. Oke, ulas berita berikutnya kita baca ya, judul-judul berita untuk berita halaman dalam ya, untuk Suara Nusantara edisi cetak mulai dari halaman 2. Silakan Dedi baca. Untuk halaman 2 headline-nya dengan judul M. Nasir silaturahmi dengan tokoh masyarakat Talang Kemang Banyuasin. Tampak di dalam foto ini kegiatan Muhammad Nasir selaku anggota DPRD Banyuasin saat silaturahmi dengan masyarakat desa Talang Kemang. Oke, lanjut berita berikutnya Dedi. Kemudian berita selanjutnya dengan judul Kapolda Sumsel jadi narasumber pengkaderan Muhammadiyah. Kita pindah ke halaman 3 Dedi ya. Iya Kak. Silakan Dedi baca. Halaman 3 ini rubiknya Mubah Sinergi Mubah Terus Berkarya, di mana untuk headline-nya berita dengan judul PJ Bupati Apriyadi lantik pejabat di lingkungan Pemkab Mubah. Kemudian ada berita dengan judul Ajak Pemuda Pancasila di Mubah terus tingkatkan jiwa kepemimpinan. Selanjutnya berita dengan judul Lantik Mabiran Musni Wijaya tugas kita membina kaum muda ke arah masa depan lebih baik. Dan ada juga masih berita dari kegiatan Pemkab Mubah dengan judul Tim Pora perkuat fungsi pengawasan orang asing. Langsung pindah ke halaman 6 ya. Kita tampaknya ya di halaman Kota Musi. Silakan Dedi baca judul-judulnya saja. Oke Kak. Untuk halaman 6 ini judul headline-nya Dandim 0402 Oki panen raya padi IP 100 bersama Gubernur Sumsel. Kemudian ada berita dengan judul Wawako Palembang apresiasi Basnas Palembang raih penghargaan. Kemudian ada berita dengan judul Kanwil Kemenkumham Sumsel terima layanan konsultasi dan pendampingan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Oke, silakan Dedi buka halaman 7. Dapat Ded ya? Iya. Oke, di halaman 7 ini halaman Gemas Sriwijaya Ded ya? Iya, Kak. Silakan Dedi baca judul-judulnya saja. Oke, untuk halaman 7 ini headline-nya dengan judul PLN terjunkan 9 unit genset mobile di Kabupaten Lahat dengan subjudul untuk suplai aliran listrik ke rumah masyarakat. Kemudian ada berita dari Martapura dengan judul Bank Sumsel Babel Oku Timur undi tabungan pesira. Selanjutnya ada berita dari Lahat dengan judul Maksimalkan PAD Bapenda Lahat uji petik wajib pajak. Oke, silakan Dedi buka halaman 8 ya, masih di halaman Gemas Sriwijaya. Ya. Silakan Dedi bacakan judul-judulnya saja. Untuk headline halaman 8 dengan judul Kembali Pipa Pertamina alami kebocoran diduga faktor usia. Berita ini dari berita di Kabupaten Pali. Selanjutnya ada berita dari Muratarah dengan judul Kecamatan yang dapat juara umum camatnya akan diumrohkan. Selanjutnya berita dari Pagaralam dengan judul Polres Pagaralam miliki klinik kesehatan dapat layani masyarakat umum. Selanjutnya masih berita dari Musirawas dengan judul 1000 paket disalurkan Lili Martiani Madari ke warga korban banjir di Musirawas. Dan masih di dalam berita dari Musirawas dengan judul Danrem Gapo kunjungi korban banjir di Musirawas berikan bantuan 2000 paket sembako. Oke, langsung beralih ke halaman 9 Ded. Iya Kak. Oke, Dedi juga yang bacakan, silakan bacakan judul-judulnya saja Dedi. Oke Kak. Untuk headline halaman 9
Ini berita dengan judul Kecamatan Sungai Menang juara umum STQH tingkat Kabupaten Oki. Berita ini dari Oki dari Kayu Agung Oki. Selanjutnya ada berita dari Muara Enim dengan judul Pantau Harga Pokok PJ Sekda Sidak Pasar Muara Enim dan Tanjung Enim. Kemudian berita dari Prabu Muli, Silakip diharapkan tingkatkan kinerja Pemkot Prabu Muli. Dan ada juga berita dari Kayu Agung Oki dengan judul PMI Oki gandeng PT Klantan Sakti Baksos donor darah. Oke Det, tampaknya kita udah di ujung ulas berita Det ya. Iya. Dan seperti biasanya ya, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan ulas berita. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes Det ya. Dan quote kita sore hari ini adalah tidak ada kebetulan semua yang terjadi di dunia ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari tayangan YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.